Malam itu, Sersan Andi terjebak. Dia bersembunyi di balik tembok yang sudah retak. Peluru musuh terus berdatangan dari semua arah. Ada 200 tentara musuh yang mengepungnya. Andi sudah tidak punya peluru lagi. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. Dia pikir ini adalah akhir dari segalanya. Tapi apa yang terjadi 15 menit kemudian membuat 200 tentara musuh itu lari ketakutan. Dan mereka bahkan tidak pernah melihat siapa yang menyerang mereka. Pagi itu matahari bersinar cerah di perbatasan. Sersan Andi dan timnya mendapat tugas sederhana. Mereka harus memeriksa sebuah desa kecil. Laporan mengatakan desa itu sudah kosong. Tidak ada bahaya, hanya tugas rutin. Andi berjalan di depan. Di belakangnya ada 4 tentara TNI lain. Mereka tertawa dan bercanda. Udara terasa sejuk. Burung berkicau di pohon. Semua terlihat damai. "Sersan, sepertinya hari ini mudah," kata salah satu anggota tim. Andi tersenyum. Semoga saja. Tapi ada sesuatu yang mengganggu pikiran Andi. Desa itu terlalu sunyi, terlalu sempurna. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada asap dari dapur. Bahkan anjing pun tidak terdengar menggonggong. Mereka terus berjalan masuk ke desa. Rumah-rumah terlihat kosong. Pintu-pintu terbuka, beberapa kursi terjatuh di tanah. Seperti ada yang pergi dengan tergesa-gesa. "Ada yang aneh," bisik Andi. Tiba-tiba terdengar suara seperti senjata dikokang. Andi langsung berhenti. Matanya membesar. Dari balik rumah, dari balik pohon, dari balik pagar, muncul puluhan tentara musuh. Lalu puluhan lagi. Dan terus bertambah. Mereka terjebak dalam perangkap. "Mundur!" teriak Andi. Peluru mulai berterbangan. Tim Andi berlari mencari perlindungan. Mereka bersembunyi di balik tembok batu. Tapi musuh terus menembak dari semua sisi. Suara tembakan sangat keras. Debu dan serpihan batu berterbangan. Satu persatu anggota tim Andi terluka. Yang pertama kena peluru di kaki. Yang kedua kena di lengan. Mereka berteriak kesakitan. Andi mencoba menolong mereka sambil terus menembak balik. "Kita harus keluar dari sini," teriak salah satu anggota tim. Tapi kemana? Mereka dikelilingi. Setiap jalan tertutup oleh musuh. Setiap sudut dijaga. Tidak ada jalan keluar. Andi menghitung peluru yang tersisa. Tinggal 3. Hanya 3 peluru untuk melawan 200 musuh. Tangannya bergetar saat memegang senjata. Keringat membasahi wajahnya. Satu persatu anggota timnya kehabisan peluru. Mereka hanya bisa bersembunyi, menunggu, berharap ada mukjizat. "Sersan, kita tidak bisa bertahan lama," kata salah satu anggota dengan suara parau. Andi tahu itu. Dia melihat ke langit. Matahari masih bersinar. Tapi bagi Andi rasanya seperti malam yang gelap. Tidak ada bantuan. Radio mereka rusak terkena peluru. Tidak ada yang tahu mereka dalam bahaya. Musuh semakin dekat. Suara langkah kaki mereka terdengar jelas. Suara tawa mereka terdengar mengejek. Mereka tahu TNI sudah tidak punya peluru. "Keluar dan menyerah!" teriak komandan musuh. Andi menutup mata. Dia memikirkan keluarganya. Dia memikirkan ibu dan ayahnya. Adik-adiknya yang masih kecil. Apakah dia akan melihat mereka lagi? Peluru terakhir Andi sudah habis. Senjatanya kosong. Dia melempar senjata itu ke tanah. Anggota timnya menatapnya dengan putus asa. Mereka semua tahu ini adalah akhir. Tapi tepat saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Satu tentara musuh tiba-tiba jatuh. Tidak ada yang melihat dari mana peluru itu datang. Tentara musuh yang lain berhenti. Mereka bingung. Melihat ke kiri dan kanan. 2 tentara musuh lagi jatuh. Tapi masih tidak ada yang tahu siapa yang menembak. Dari mana tembakan itu datang? Tidak ada suara. Tidak ada kilatan. Hanya peluru yang tiba-tiba mengenai sasaran. Komandan musuh berteriak, "Ada penembak jitu. Cari dia." Tentara musuh mulai panik. Mereka berlarian mencari siapa yang menembak. Tapi mereka tidak menemukan siapa-siapa. Hutan di sekitar desa sunyi. Tidak ada gerakan. Tidak ada bayangan. 3 tentara musuh lagi jatuh. Sekarang mereka ketakutan.
Mereka menembak ke sembarang arah, ke pohon, ke semak, ke udara, tapi tetap tidak mengenai apa-apa. Andi menatap dengan mata terbelalak. Siapa yang menolong mereka? Dia mencoba melihat ke hutan, tapi tidak ada apa-apa. Hanya pepohonan yang bergoyang tertiup angin. "Sersan, ada yang menolong kita?" bisik salah satu anggota tim. Tapi Andi tidak menjawab. Dia terus memperhatikan, mencoba mencari tahu siapa penyelamat misterius itu. Tentara musuh semakin bingung. Komandan mereka berteriak marah. "Kelilingi hutan, tangkap dia!" 100 tentara berlari ke hutan. Mereka mencari dengan senjata teracung. Mata mereka tajam. Mereka menyisir setiap sudut. Tapi yang mereka temukan hanya kesunyian. Dari arah yang berbeda, 4 tentara musuh lagi jatuh. Sekarang tembakan datang dari belakang mereka. Bagaimana bisa? Penembak itu pindah tanpa terlihat. Kepanikan mulai menyebar. Tentara musuh tidak tahu harus berbuat apa. Mereka seperti berburu hantu. Musuh yang tidak pernah terlihat. Bayangan tanpa wajah. 1 jam berlalu. Satu persatu tentara musuh terus berjatuhan. Mereka tidak pernah melihat siapa yang menembak. Tidak pernah tahu dari mana arah tembakan. Penembak misterius itu seperti bisa ada di mana saja sekaligus. Komandan musuh mulai takut. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar memegang senjata. Dia tidak pernah menghadapi musuh seperti ini sebelumnya. "Mundur! Kita mundur!" teriaknya akhirnya. Tentara musuh berlarian kembali. Mereka meninggalkan senjata, meninggalkan ransel. Yang penting adalah lari. Menjauh dari desa terkutuk itu. Menjauh dari bayangan yang membunuh tanpa terlihat. Dalam waktu 10 menit, 200 tentara musuh itu kabur semua. Mereka lari pontang-panting. Ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Desa kembali sunyi. Andi dan timnya masih bersembunyi. Mereka tidak berani bergerak, tidak berani percaya bahwa mereka selamat. Apa yang baru saja terjadi? Tanya salah satu anggota tim dengan suara gemetar. Andi menggeleng. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Lalu mereka mendengar suara langkah kaki. Langkah yang pelan, langkah yang tenang. Dari balik pohon besar muncul sosok seorang tentara TNI. Dia mengenakan seragam lusuh. Wajahnya penuh lumpur. Matanya tajam tapi tenang. Di tangannya ada senapan dengan teleskop. Senapan penembak jitu. Dia berjalan mendekati Andi dengan santai. Seperti tidak ada apa-apa yang baru terjadi. "Letnan Rama," kata orang itu sambil memberi hormat. Andi berdiri. Tangannya masih gemetar. "Letnan, Anda, bagaimana?" Rama tersenyum tipis. "Saya mengikuti kalian sejak tadi pagi. Saya mendapat laporan ada gerakan musuh di area ini. Saya pikir kalian mungkin butuh bantuan. Tapi bagaimana Anda bisa menembak tanpa terlihat? Bagaimana Anda bisa pindah-pindah posisi begitu cepat?" Rama menatap hutan. "Saya dilatih untuk itu. Hutan adalah teman saya. Kesunyian adalah senjata saya. Musuh hanya bisa takut pada apa yang tidak mereka mengerti." Andi menatap Rama dengan kagum. "Anda menyelamatkan kami semua." "Itu tugas saya," jawab Rama sederhana. "TNI tidak pernah meninggalkan saudaranya." Sore itu, Andi dan timnya dibawa keluar dari desa dengan selamat. Rama memimpin mereka melalui jalan rahasia di hutan. Mereka sampai di markas dengan aman. Komandan markas mendengar cerita mereka dengan serius. Dia menatap Rama dengan hormat. "Letnan Rama, sekali lagi Anda menunjukkan kehebatan Anda." Rama hanya membungkuk. "Saya hanya melakukan tugas, Komandan." Malam itu di markas, tentara-tentara lain berbisik tentang kejadian di desa. Mereka berbicara tentang penembak jitu yang bisa menghilang. Tentang bayangan yang melindungi saudara-saudaranya. Tentang hantu yang ditakuti musuh. Tapi Rama tidak peduli dengan semua bisikan itu. Dia duduk sendiri di sudut markas, membersihkan senapannya dengan teliti. Mata tajamnya menatap ke kegelapan malam, karena dia tahu besok ada tugas baru. Ada saudara-saudara lain yang mungkin butuh bantuan, dan dia akan selalu siap, selalu mengawasi, selalu melindungi. Andi mendekati Rama. "Letnan, terima kasih. Anda adalah pahlawan sejati." Rama menggeleng. "Bukan pahlawan. Saya hanya tentara yang melakukan tugasnya.
Seperti kamu, seperti kita semua, TNI adalah keluarga, dan keluarga melindungi satu sama lain. Kata-kata itu tertanam dalam hati Andi. Malam itu dia belajar sesuatu yang penting. Kekuatan sejati bukan hanya dari peluru atau senjata, tapi dari keberanian untuk tidak pernah meninggalkan saudara. Dari tekad untuk melindungi sampai titik darah terakhir. Dan di suatu tempat di luar sana, musuh masih ketakutan. Mereka bercerita tentang hari itu, tentang desa di mana mereka kalah oleh musuh yang tidak pernah mereka lihat, tentang bayangan yang membuat mereka lari. Cerita itu menyebar, menjadi legenda. Legenda tentang penembak jitu TNI yang tidak pernah meleset, yang tidak pernah terlihat, yang menjadi mimpi buruk setiap musuh yang berani mengancam tanah air. Nama Letnan Rama mungkin tidak ditulis di koran, wajahnya mungkin tidak ada di televisi, tapi di hati setiap tentara TNI, dia adalah simbol. Simbol keberanian, simbol pengorbanan, simbol jiwa patriot yang tidak pernah padam. Dan ketika malam tiba, ketika bintang bersinar di langit, para tentara di perbatasan tidur dengan tenang. Karena mereka tahu ada bayangan yang mengawasi mereka. Bayangan yang selalu siap melindungi. Bayangan yang bernama Letnan Rama. Pahlawan tanpa wajah, pelindung tanpa suara, hantu yang ditakuti musuh, TNI.